Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mister Gembul, kali ini saya akan sharing mengenai pembuatan budik damber. Jika teman-teman ingin memelihara ikan dengan tempat yang sempit, teman-teman bisa menggunakan sistem budik damber ini. Apakah budik damber itu? Budik damber adalah singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Nah, jadi kita bisa memelihara ikan dan sekaligus menanam sayur-sayuran di dalam ember tersebut. Oke, budik damber ini pesanan dari Bapak RT, ya, tetangga. Beliau kemarin datang ke rumah saya dan melihat budik damber saya, akhirnya dia tertarik. Nah, kemudian Pak RT tersebut ingin membuat budik damber seperti itu. Nah, daripada Pak RT itu bingung cara membuatnya bagaimana, makanya saya sarankan untuk saya buatkan. Karena dalam budik damber saya yang sebelumnya belum saya videokan. Nah, pada kesempatan ini karena Pak RT ingin membuat budik damber, makanya saya tawari, saya buatkan, sekaligus saya buatkan videonya, karena nanti bisa saya bagikan kepada tetangga maupun pada teman-teman semua. Dalam budik damber biasanya ikan yang dipelihara adalah ikan lele, walaupun bisa juga ikan nila atau ikan gurame. Nah, kenapa ikan lele? Mungkin karena ikan lele itu proses pertumbuhannya yang sangat cepat. Jadi 2 bulan atau berapa, 3 bulan sudah panen, ya, 2 bulan setengah mungkin sudah panen. Jadi orang lebih cenderung memilih lele karena pertumbuhannya yang cepat. Nah, biasanya dalam budik damber itu kita juga menanam kangkung pada sisi-sisi embernya. Oke, sekarang kita siapkan apa aja bahan-bahannya untuk membuat budik damber. Yang pertama yang kita siapkan adalah timba atau ember yang ukuran sekian, ya. Nah, ini kalau teman-teman tidak punya ember seperti ini, bisa menggunakan ember yang lain atau bisa menggunakan drum, ya, yang potong. Asalkan nggak terlalu tinggi, karena nanti kalau posisinya terlalu tinggi, nah tanaman itu kan padahal harus kena air. Nah, sedangkan kalau airnya tinggi, nanti waktu memasukkan ikannya masih bibit, masih kecil lele, dia akan kelelahan untuk naik mencari udaranya. Ini terlalu tinggi jangkauan untuk mengambil udaranya, nanti lele akan kelelahan naik turun, stres, bisa mati. Terus kemudian yang kita perlukan adalah kawat, sebenarnya kawat. Nah, seperti ini, ya, kawat, ya. Karena saya tidak punya kawat biasa, kawat yang lain, saya memanfaatkan kabel bekas, ya. Saya potong ukurannya segini. Ini nanti fungsinya untuk membuat cantolan pada tempat menanam kangkungnya, ya. Oke. Terus kita perlukan botol-botol air mineral seperti ini. Kalau nggak ada, ya gelas cup, ya, terserah nanti tempatnya apa. Karena saya punyanya botol seperti ini nanti akan saya jadikan tempat menanam kangkungnya. Oke, untuk bahan-bahannya itu aja. Kemudian untuk peralatannya kita bisa menggunakan solder, ya. Kita bisa menggunakan solder untuk melubangi botol-botolnya ini, nanti biar air dalam embernya bisa masuk meresap ke dalam media penanamnya. Oke. Terus kemudian kita perlukan juga
cutter, terus kemudian gunting ya, terus sama tang ya, tang nanti untuk memotong kawat-kawatnya ini menggunakan tang. Oke, itu aja alat-alatnya, sangat sederhana. Oke, bagaimana cara pengerjaannya? Oke, yang pertama kita ambil botolnya seperti ini ya, kita buang labelnya, terus ini kita potong atasnya, kita buang ya. Ini nanti posisinya akan terbalik seperti ini. Potong. Kita rapikan pakai gunting ya. Seperti ini. Nanti kita buatkan cantolan dari kawat seperti ini. Ini panjangnya disesuaikan ya, nanti tergantung mau ditaruh sedalam apa tempat penanamnya kangkung ya. Oke. Ini kita buat lubang di sini. Nanti kita tekuk seperti ini. Nah, kita tekuk, kita bagi dua. Nah, ini nanti kita masukkan seperti ini. Nah, terus kemudian botol-botol ini, kita lubangi pakai solder. Kalau teman-teman tidak punya solder, bisa pakai paku yang dipanaskan. Gitu. Nah, kita buat lubang seperti ini. Terus ini kawat yang sudah kita tekuk tadi, kita bengkokkan seperti ini. Ini untuk memudahkan memasukkan kawatnya. Nah, kita masukkan dari luar ya, kita putar. Kemudian kita keluarkan seperti ini ya, jadi masuk keluar. Terus kemudian ujungnya kita bengkokkan ke sini ya. Oke. Oke, cukup sederhana ya, cukup sederhana. Ini sudah kuat banget ya, tidak goyang-goyang ya, tidak goyang-goyang. Ini kuat banget, cukup menggunakan tangan saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita buat lubang-lubangnya. Kita buat lubang-lubangnya kecil-kecil semua ya. Kita buat lubangnya di bawah. Tidak terlalu lebar ya, tidak perlu lebar-lebar, kecil saja, yang penting air bisa masuk. Kita buat lagi di sini. Terus kita acak ya, yang penting ada lubangnya dan tidak terlalu lebar. Hati-hati jangan sampai bereset ke tangan ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini banyak lubang-lubangnya di sini sama yang di bawah. Yang di atas ini tidak saya lubangi karena airnya masuknya dari bawah. Nanti akar-akarnya juga bisa keluar dari sini. Kemudian kalau sudah buat seperti ini,
tinggal kita cantolkan di sini ya, kita sesuaikan kedalamannya, kita tekuk kawatnya. Nah seperti ini nanti. Nah, oke, ini nanti kita buat sebanyak bibir dari ember ini ya. Oke, kalau sudah ya kita buat seperti ini, kita tekuk, ini yang kita tekuk tadi, kita buat sampai memenuhi bibir ember ini. Nah ini ada yang sudah jadi, yang sudah saya buat. Tuh. Ini lagi kita sesuaikan tingginya. Ada yang kurang ya, kurang dua, kita tambahin. Sekarang sudah penuh. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 botol. Oke, ini nanti kita isi media tanamnya, bisa menggunakan kompos atau bisa menggunakan arang ya, bisa menggunakan arang ataupun media-media menanam yang lain ya. Kemudian kita taburkan biji-biji kangkungnya, benih kangkungnya ya, kita taburkan benih kangkungnya, kemudian kita pasang di sini. Nah untuk airnya, karena ini botolnya segini ya, dan segini, nanti air sampai level ini, jangan melebihi sampai ke atas. Nanti kalau ke atas akan meluber ya, segini. Nanti kita buatkan, kita lubangi, ini kita lubangi untuk batas airnya. Misalkan kalau nanti ada hujan, jadi air yang masuk itu tidak sampai meluap, dia keluar dari lubang yang kita buat nanti. Sini kita lubangi 1 boleh, 2 boleh ya, 1, 2, 3, 4 boleh, atau di sini aja ya, agak lebar boleh. Oke.
seperti itu. Dengan cantolan ini sangat praktis ya. Nanti misalkan kita akan melakukan pengurasan atau apa, kita ambil sedikit, nah, nanti kita bisa leluasa. Ini kangkungnya sudah panjang-panjang. Ini saya kerobong dengan jaring karena kemarin pas waktu masih mulai tumbuh, masih menjadi kecambah kangkungnya, itu dimakan sama burung-burung. Akhirnya banyak yang mati. Dan ini sulaman yang terakhir, hasil sulamannya. Ini hasil sulamannya seperti sudah segini ya. Dan yang ini yang nanam pertama, nah, sudah panjang, sudah tinggi-tinggi. Itu yang aman dari serangan burung. Sekarang kita kasih makan lelenya. Ikan ini berusia berapa ya, 10 hari di tempat saya. Tentu pembelian masih ukuran 4 cm, belum ada 4 cm. Harganya murah, satu ekor 200 rupiah. Saya beli 10.000, sudah dapat segini banyaknya. Dan alhamdulillah tidak ada yang mati. Sekarang sudah kelihatan badannya. Dulu pada awal masih kelihatan kepalanya aja karena saking kecilnya. Ya, lahap ya makannya. Ini pertanda kalau ikan-ikan itu sehat. Kenapa bisa begitu? Karena sering mengontrol kualitas airnya. Kalau dirasa airnya sudah berbau, nah itu harus cepat diganti. Gantinya tidak perlu ganti semua, kita kurangi sampai kurang lebih 10% atau 20%. Kemudian kita isi dengan air yang baru sampai 90%. Nanti ikannya akan tetap sehat seperti ini. Penggantian kurang lebih 3 sampai 5 hari sekali penggantian air, karena ini di dalam timba, jadi kita membutuhkan airnya tidak terlalu banyak, cukup sedikit. Nah, kita masih makan sampai dia kenyang, sampai tidak mau makan lagi. Air ini, air kolamnya yang sudah tercampur dengan kotoran ikan nanti akan menjadikan nutrisi bagi tanaman kangkung yang ada di dalam botol-botol ini. Nah, kangkungnya jadi sehat. Nah, seperti
itu. Ini media yang saya gunakan adalah arang. Nah, media tanamnya ini menggunakan arang kayu yang saya hancurkan, saya masukkan ke sini ya. Dah. Nanti waktu kita kasih makan gini, sebaiknya kita siram juga tanamannya biar tambah seger. Nah, seperti ini ya. Oke, cukup. Sambil kita cium baunya. Masih belum berbau. Nanti kalau sudah baunya amoniak itu baru diganti airnya. Oke, selamat mencoba. Oke sobat, seperti itu tadi pembuatannya budik damber ya. Jika teman-teman ingin berbudidaya ikan tetapi tidak mempunyai kolam, tidak mempunyai tempat yang luas, kita bisa memanfaatkan sistem seperti ini ya, dengan menggunakan timba dan botol-botol bekas dan kawat. Nah, biasanya di dalam timba ukuran ini bisa menampung ikan sampai 30 ekor. Jadi kita masukkan ikannya, bibit ikan 30 ekor, nanti sambil kita isi kangkungnya. Nah, nanti kita dengan budik damber seperti ini kita bisa mendapatkan lauk ikan lele dan sayur-sayuran kangkungnya seperti itu. Dalam memelihara ikan lele, biasanya air ikan lele itu akan berbau. Nah, karena ini medianya sangat sempit, kita isi 30 ekor ikan lele, nanti pasti selama 3 hari atau 4 hari sudah bau airnya. Nah, karena ini ditempatkan di sekitar kita, jadi kita harus sering-sering melakukan pergantian air dengan cara kita sedot pakai selang ya. Kita tarik pakai selang, kita buang, kita sisakan sekitar 20% dari jumlah airnya atau 15%. Kemudian kita isi lagi dengan air yang baru. Nah, pergantian ini bisa dilakukan 3 hari atau 4 hari. Nah, itu tergantung dari bau dari airnya di kolam ini tadi. Oke, demikian tadi proses pembuatannya budik damber. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.